pas sepupunya dari Habib Rizik. Gue langsung ngomong, gue pengen ketemu sama Habib Rizik. Oke, terus Gue terus. ketemu naik di puncak. Balik lagi di POV bareng Cameo. Awak Anung Bramantyo dong. Wah, gokil. Gokil. Betul. Kita bakalan ngomongin nggak jauh dari film lah gitu. Pasti karena kan memang ada barengan sama Mas Anung juga, kita bisa nanya apa aja. Yang menarik dari Mas Anung itu adalah mungkin salah satu lah dari sekian banyak sutradara di Indonesia yang kayaknya concern dengan regenerasi, karena banyak banget sekarang kita bisa ngelihat nih sutradara-sutradara yang sudah bikin film yang filmnya pun juga ditonton sama jutaan, ternyata dulunya ikut bareng-bareng sama Mas Anung, belajarnya sama Mas Anung gitu. Kelihatan tua berarti. Nggak keras itu sebetulnya. Sama ya, benar. Cari temen aja. Oh iya. Enggak serius, cari teman. Maksudnya gimana ya? Karena aku kan pertama kali lulus IKJ itu kan. Enggak. Masuk IKJ itu kan di situ tuh langsung ke gap gitu. Gap antara dua generasi gitu. Bukan dua genre. Satu genre yang film festival, satu genre film yang itu komersil gitu kan. Di antara tengah-tengah itu kan terus gua jadi mikir sebenarnya film itu apa gitu kan. Makanya gue coba untuk berada di tengah-tengah. Gimana sih film tuh mau gue ilangin antara yang namanya komersil sama idealis itu tuh nggak ada. Jadi gitu pengen ngilangin kotak-kotak itu kotak-kotak nggak sebenarnya. ada. Jadi komersil itu sama idealis itu sebenarnya nyatu. Idealis tuh ada di kepala, komersil tuh ada di ada di perut kan gitu loh. Jadi otaknya ada di idealis itu, komersil ada di perut. Jadi gimana caranya si film yang komersil itu harus dibikin dengan idealisme yang juga gede. Misalnya kayak Mad Max gitu. Ya kan? Itu film apa itu? Iya sih, Iya, itu film. Oh, bilang itu idealis, tapi laku. Jadi gitu, kita mencoba untuk ambil nggak ada, bukan ambil jalan tengah ya, itu salah. Pokoknya itu nggak ada tuh yang namanya komersil yang namanya Dilebur idealis. jadi ya. Dilebur. Makanya kemudian pas pertama kali gue dapat film pertama itu Brownies gitu kan. Jadi Brownies kemudian muncul catatan akhir sekolah, kemudian muncul Jomblo. Ya udah kemudian jadi formula ke sana akhirnya. Puncaknya Ayat Cinta. Di luar dari itu juga kan kayaknya Mas Anung tuh suka banget sama cerita-cerita perbedaan gitu kan, cerita-cerita kontroversi gitu. Beda background, beda agama, beda pendapat dengan FPI yang ngeliatnya juga. Aduh. Selalu gitu. Bila Mas Anung itu kayaknya mulai dari apa? Tanda tanya kali ya. Kayaknya udah diprotes gitu. Enggak, dari perempuan berkalung sorban. Dari itu sebelumnya ya? udah diprotes. Sebenarnya dari Ayat Cinta udah diprotes. Kalau Ayat Cinta diprotesnya sama Pemainnya. feminis. Geng feminis Oh, gitu. Oke. Karena dianggap bahwa film Ayat Cinta itu mendiskreditkan hak perempuan. Gampang sih perempuan dikawinin gitu. Kan itu adegannya kan Maria dalam keadaan koma. Terus dikawinin. Mending yang ngawinin Fedi Nuril, ganteng. Ini yang Coba gue yang ngawinin gitu kan. Kan gue waktu itu kan juga gimana ya novelnya ngomong begitu mau gimana. Maksud karena kan memang diambil dari situ. Diambilnya kan dari novel. Iya benar. Kalau nggak bergulir ceritanya. Iya. Waktu itu masuk ke friendster gue, lu apa film apaan sih? Lu gitu. Oh iya gitu kan. Nggak tahu ya apakah sebagian kecil atau sebagian besar, tapi yang jelas itu banyak sekali resistensi dari kaum perempuan lah. Pokoknya film Ayat Cinta itu. Nah, karena itu makanya gue bikin Perempuan Berkalung Sorban. Gue nemu novel dari dari Jogja, yang menulis Mbak Abidah El Khaliki gitu kan. Gue baca itu kan, wah ini nih ngomongin tentang pemberontakan seorang perempuan dikawin paksa sama antar kiai. Kadang-kadang kan besanan untuk memperbesar pesantren. Dan yang nulis itu korban itu. Dia kan curhat soal itu segala macam. Wah oke nih. Nah ini sebagai sebuah perlawanan sebetulnya. Ini loh, gue akan bikin film yang memang ini gue banget. Nah dari situlah awal mulanya gue dibully. Wah dianggap kontroversi, dianggap apalah, itu dari Perempuan Berkalung itu. Abis itu udah langsung ke tanda tanya? Tanda tanya. Habis dari itu tanda tanya. Perempuan Berkalung Sorban. Kayaknya sih. Enggak, ada beberapa film dulu. Kayak nggak salah, kayak Tendangan dari Langit. Gue bikin film yang aman-aman dulu lah. Gitu kan. Iya. Reda dulu ya.
Reda dulu ya, bener-bener. Iya. Oh ya, ada Doa yang Mengancam dulu. Ada film komedi dulu. Doa yang Mengancam Get itu Married Get Married 2. Get Married 2 ya. Bikin film yang aman-aman dulu lah. Habis itu lu bikin tanda tanya dengan sudut pandang si NU ini ya. Enggak, Si gua abis itu gua bikin dulu Sang Pencerah dulu. Oh, Sang Pencerah dulu. Sang Pencerah dulu. Kirain tanda tanya dulu. Enggak, Sang Pencerah dulu. Gua bikin Sang Pencerah, makin-makin gua dimusuhin NU, Muhammadiyah kan. Sang Pencerah. Hanung tidak udah belajar. Hanung tidak kapok. Sang Pencerah itu pokoknya dianggap sebagai sebuah film yang risetnya nggak bener apa segala macam. Pokoknya ada teman-teman itu. Nah setelah apa namanya Sang Pencerah baru tanda tanya itu. Nah di Sang Pencerah kan kita disambut sama Muhammadiyah, ada teman dari Muhammadiyah, ya kan. Bikin tanda tanya, jedel, lo jadi liberal nih sekarang nih, Iya. Aduh, ini Hanung tuh apa sih? Ini apa sih ini maunya? Mengaduk-aduk perasaan. Tapi yang di tanda tanya itu kan ditolaknya tuh karena poin apanya sih Mas kalau yang Karena itu kan dianggap sebagai mengkampanyekan pluralisme. Iya. Pluralisme sebagai sebuah ajaran. Padahal yang ada di dalam film Tanda Tanya itu pengalaman pribadi semua. Oh, jadi beberapa point of view Itu pengalaman digabung, pribadi iya. semua. Yang kisah perempuan yang punya anak Islam terus dia pindah dari Islam ke Kristen itu adalah mantan istri saya. Oke. Anaknya itu adalah anak saya, ya kan? Jadi sekalipun tinggal sama ibunya, tapi ibunya harus ngajarin dia puasa, tetap ngajarin dia sholat, padahal dia udah Kristen. Itu tuh mantan istriku. Jadi aku memotret itu. Terus ada teman yang jadi orang Islam jadi pemain Yesus Pemain Kristus. Yesus ya. Itu Agus Kuncoro ya, itu yang main. Iya, main Agus Kuncoro. Itu ada temanku. Itu ada temanku namanya Muhammad Iksan Yulkarnain. Namanya aja Muhammad Iksan Yulkarnain, ya kan? Bewokan, dia selalu jadi figuran. Di mana-mana, bahkan di film gua sendiri jadi figuran. Karena mukanya emang lu mukanya figuran banget lah pokoknya itu. Dan figurannya itu selalu jadi jahat. Kalau nggak pencopet, maling, Iya. tukang garong gitu. Pokoknya kan bewokan gitu kan. Dia dapat peran jadi Yesus Kristus di gerejanya di Jogja. Temennya dia cari peran untuk mainkan Yesus Kristus, dia casting dapat satu-satunya peran protagonis ya itu dan peran utama selama karirnya dia jadi figuran sekalinya dapat pemeran utama jadi Yesus. Dan namanya Muhammad Iksan Yulkarnain. Aduh, lucu banget gitu. Iya. Kan buat gue kan lucu banget kan ini kan. Ya udah gue ambil deh itu cerita itu. Terus yang tukang mie itu yang Cina, Rio ya? Si yang Rio bukan sih? Rio dan bapaknya itu yang punya karyawan apa namanya Revalina itu om gua gitu di Salatiga. Terus ada juga tadinya itu bukan Cina, tadinya itu India. Kita maunya India karena saya kenal Pak siapa namanya Rapi Film itu Pak Sunil. Pak Samtani. Ya. Pak Samtani itu Pak D-nya Pak Sunil. Pak Samtani itu iya. Hindu, tapi dia Senin Kamis puasa. Oh gitu. Setiap Senin Kamis puasa buat dia adalah puasa itu untuk kesehatan. Terus setiap jam 12 itu selalu ngingetin karyawan-karyawan untuk sholat. Jadi dua itu tak gabung, Pak Deku sama Pak Samtani itu aku gabungin. Kenapa? Karena tadinya film ini diproduksi sama Pak Samtani. Cuma Pak Samtani ngelihat kok takut ya, ini kayaknya berbahaya deh ini. Dan gitu ternyata Pak Samtani benar. benar gitu kan. Nah, habis jadi rame-rame seperti itu, kebetulan guru gua Habib Usman yang ada di Puncak, yang biasanya gua pengajian sama dia, itu adalah pas sepupunya dari Habib Rizik. Gue langsung ngomong, gue pengen ketemu sama Habib Rizik, gue pengen tahu kayak apa sih, karena gue kan taunya kan dari media kan. Gue nggak pernah tahu apa sebenarnya keberatannya Habib Rizik, gue nggak pernah tahu. Gue pengen ketemu sama Habib Rizik, bener pengen ketemu. Yaudah, yuk gue temuin. Gitu. Terus Gue ketemu naik di Puncak, di pesantrennya dia yang di Puncak yang di atas itulah. Gue ketemu. Habis gitu kan nonton bareng sama Habib Rizik? Enggak. Oh enggak. Itu setelah nggak tayang, setelah turun dari bioskop kan. Itu berapa lama turun? Setelah berapa? Setelah sebulan. Pokoknya turun. Gara-gara FPI penonton jadi makin naik, nambah layar gitu kan. Mungkin gede juga kan FPI kan. Total ada berapa? Apanya? Penonton. 500.000 penonton, 550.000 penonton. Itu dianggap kemudian setelah gara-gara itu dianggap yang berbau kontroversial itu akan laku. Jadi bikin aja film kontroversial pasti akan laku. Contohnya adalah Tanda tanya. Tanda Tanya. Oke, terus setelah naik ketemu.
ketemu sama. Bentar dulu, jadi turun kan? Turun. Oke, udah turun, Udah kan? udah. Turun kan itu. Nah, terus kan film itu udah dibeli sama SCTV. Kenapa waktu itu SCTV mau membeli? Karena gue bikinin film yang lu bisa tayangin di 5 hari besar langsung. Lu bisa tayangin di Lebaran, lu bisa tayangin di Imlek, lu bisa tayangin di Natal, apa? Hindu, Waisak, Buddha, apa? Galungan, Nyepi. Ya galungan apa? Galungan, iya kan Nyepi. 5 hari raya lu bisa tayangin itu. 17 Agustus lu bisa tayangin juga. 5 hari raya. Mau dong mereka beli. Ternyata setelah dibeli 5-5-nya ketayang semuanya. Ya ampun. Baru tayang Ini nggak sekali. Baru tayang sekali langsung digerebek sama FPI. SCTV. Di Plaza Senayan, FPI kan orasi di sana. Iya. Orasi di sana. Wow, udah orasi. Pokoknya kalau tayang kita akan beri perhitungan. Iya. Gitu. Gue baru mau bilang sama Martin, Tin, tuh kalau Cina tuh kayak gini, pinter. Nggak tayang. Tayang sama aja, Pak. Iya. Baru setelah itu beberapa 3 bulan 4 bulan setelah itu, ininya setahun lah dari penayangan di bioskop. Setahun baru kemudian baru bertemulah dengan Habib Rizik. Oke. Oke. Gitu. Lalu Terus? bertemu. Sudah bertemu. Oke. Break dulu kali ya. Gak ada. Ini gak ada iklan. Ntar aja. Bodoh amat. Gak usah pasang-pasang iklan di sini. Gue pengen tahu sama Habib Rizik ngomong apa. Udah di sana. Jadi di sana berarti bener-bener bertemu dengan Habib Rizik yang sangat fenomenal itu. Ternyata beliau tuh apa namanya? Nggak sesangar yang ditampilkan yang gitu ya. Dia Oke. tuh orang yang sangat humble. Gue pengen nanya, sebetulnya gimana sih? Gitu. Nah. Sebetulnya gimana sih? Nah, dia itu sebetulnya menceritakan sudut pandangnya persis sebagaimana dia nonton. Padahal dia nggak nonton. Murtad itu udah jelas dilarang. Tapi Mas Hanung menampilkannya seolah-olah itu benar. Ini soal sudut pandang berarti. Iya dong. Gitu loh. Ini soal sudut pandang. Perasaan gua menampilkannya itu juga stres juga kan? Iya kan? Si ceweknya kan juga stres juga kemudian wah, enggak kemudian dia berpesta euforia, gue pindah agama loh, enggak gitu kan, dia iya, juga benar. stres. Ada adegan dia nelpon ibunya juga marah, ya kan. Tapi dia bilang, tapi Mas Hanung endingnya menampilkan bagaimana si ibu itu memeluk erat anaknya yang udah Kristen itu, gitu yang udah berbeda sementara ibunya pakai jilbab, ya kan. Itu kan melukai hati umat Islam gitu kan. Nah ini Mas Hanung menampilkan udah murtad tapi masih aja mengajari anaknya agama. Jadi kayak menampilkan sesuatu hal yang dua-duanya benar. Baik itu yang pindah agama benar, ya kan, maupun yang anaknya ini apa namanya yang berpuasa benar gitu. Itu. Jadi sebetulnya poinnya adalah ini soal sudut pandang gitu kan. Sebetulnya maksud saya, gue bilang gitu, sebenarnya maksud saya itu saya menampilkan begini. Nah, itu kan maksudnya Mas Hanung. Umat akan melihatnya bagaimana nanti itu. Saya ini adalah sebagai bagian dari umat. Umat menyuarakan apa, maka kemudian itu saya wakil dari umat menyuarakan itu. Gitu, ya kan? Nah, terus kemudian kenapa Habib tidak mencoba untuk apa namanya menonton? Kalau mau menonton, ayo rame-rame, bawa aja ke markas besar FPI, kita tonton rame-rame, terus kemudian kita apa namanya kita ajak diskusi secara terbuka. Itu menarik. Enggak, maksud saya bukan menonton itu, maksudnya ke gedung bioskop. Saya kalau ke gedung bioskop itu semua poster yang ada di gedung bioskop yang nggak ada pakai jilbab perempuan menampilkan perempuan nggak pakai jilbab itu harus diturunkan. Itu kalau saya gedung bioskop. Kan kasihan gedung bioskopnya kan. Gitu Pak Habib bilang begitu. Karena kalau misalnya tidak menonton, menurut gue jadinya miss the whole point menurut gue sih. Karena kan Itu poinnya dia. adalah bukan di situ. Poinnya adalah di atas berbagai macam agama kita masih melihat bahwa setiap kita itu sama-sama manusia, bukan? Iya, Iya sebetulnya itu. Kita tidak ngomongin benar agama mana yang benar atau agama yang mana yang salah, tapi kita sedang ngomongin tentang bagaimana manusia-manusia yang beragama ini saling berelasi satu sama lain. Yes. Sebenarnya ngomonginnya tentang itu. Dan kalau misalkan apakah ini akan berbeda hasilnya kalau misalkan yang menyutradara itu bukan beragama Islam dan juga bukan gitu pertanyaannya. Akan terjadi hal yang sama nggak kalau sutradaranya bukan Hanung? Udah gitu aja deh. Soalnya kan gua ada brand itu tadi kontroversial tadi itu kan. Coba kalau Ahok yang bikin Hanung Bramantyo, langsung turun langsung gitu. Ya nggak sih? Ya. karena apa? Ya, untung saudaranya Putra Matuta ya. Ya mungkin Hanum dan Rangga kalau misalnya bikin Mas Hanum Ya, wah langsung turun turun langsung gitu kan. Nggak, maksudnya gini.
Pokoknya itu kan sebenarnya itu adalah cuplikan dari kisah-kisah dari real people kan, orang-orang real yang people, sebenarnya digambarkan di setiap Iya. karakter itu Iya. sebetulnya. Iya. Iya ya, akhirnya pun juga setelah lu cerita ketemu sama Habib pun juga gue jadi Ngerti juga Iya. maksudnya sudut pandang dari Habib Rizik seperti Betul. apa. Karena dia Karena basically mau melindungi Betul. umat. Dia melindungi umat. Tapi sebenarnya dari semua peristiwa itu, bertemunya gue sama kawan-kawan NU, bertemunya gue sama kawan-kawan Muhammadiyah, bertemunya gue dengan hukum karena gue membuat film Soekarno, kan itu juga seru lagi tuh Soekarno kan. Gue sampai di depan hakim, berhadapan sampai depan hakim. Gila, gue Serius? bikin film di depan hakim kayak Soekarno membacakan pledoi Indonesia menggugat itu. ya ampun. Ya gue kayak Pak Ahok duduk begitu Iya. di apa namanya di sidang bahwa lu bikin film Soekarno dari mana, lu hak ciptanya di mana apa segala macam. Ya, jadi gue bikin film udah nggak cuma ke bioskop doang, udah sampai ke depan meja majelis hakim. Ya udah dengan situasi yang seperti itu, ya udahlah bikin komedi aja lah, bikin yang aman-aman aja, bikin horor aja, nggak usah lah ngomongin tentang politik, nggak usah mau ngomongin nggak usah. Karena gue udah tahu bahkan Sabtu aja cuma satu. Gitu. Tapi ya maksudnya apakah itu gini loh, itu kan waktu itu heboh banget kalau misalkan sekarang baru ditayangin, ya tadi kan kita bilang apakah mungkin waktu yang tepat itu sebetulnya sekarang ini. Iya, karena gue ngelihat kayaknya apa khususnya film tanda tanya gitu ya. Maksudnya itu kan pluralisme banget yang kita hadapi sekarang gitu. Maksudnya dengan segala macam, karena banyak banget zaman sekarang itu kita bisa ngelihat banyak banget kotak yang disediakan sama masyarakat gitu. Oh, lu adalah ini, lu adalah ini. Kalau misalnya ini berarti lu bukan ini, lu musuhan gitu. Tapi sebetulnya dari semua itu yang paling penting itu sebetulnya kesadaran masyarakat bahwa apa yang ditampilkan di dalam film atau ditampilkan dalam sebuah karya seni itu adalah sifatnya adalah sebuah realitas yang diciptakan, bukan realitas yang sebenarnya. Maka kemudian subjektivitas itu penting. Pendidikan film tidak ada di dalam kurikulum kita. Dan kita di brainwash oleh pemerintah bahwa film itu adalah kenyataan. Iya. Jadi film Janur Kuning, film G30 PKI. Iya. Dan 32 tahun kan kita di brainwash itu. Betul. Bapak-bapak kita, bapak gue ketika nonton film Dek, ya kan Janur Kuning. Ini ya begini ini. Dulu zamannya bapak begini ini perang. Padahal itu adalah sebuah realitas yang diciptakan. Oleh siapa yang menciptakan? Ya produser, sutradara, Penulis. sama penulis. Dan itu yang kebawa sampai sekarang. Kalau masyarakat kita sudah terdidik sebagaimana lu semua ketika terdidik membaca sastra, itu semua buat masyarakat jadi ini pintar banget sih nih yang edit pasti gitu jawabnya. Iya. Anjir sih kreatif banget sih nih yang edit pasti begitu. Ada tuh yang edit Pak Jokowi yang apa namanya naik motor yang Asian gitu, terus kemudian diedit akhirnya kemudian kecelakaan apa segala macam. Kalau gue yang nonton anjir kreatif banget sih ini yang Bagus banget editannya gitu. editannya keren banget gitu kan. Tapi kalau buat yang nggak paham tentang itu, anjir ini kan bisa dilaporin ini kan menghina presiden ini. Jadi begitu kan. Gitu. Jadi poinnya adalah sebetulnya kurikulum tentang film, kurikulum tentang media itu penting. Harus ada sekarang wajib bahkan di sekolah-sekolah karena kita berhadapan anak-anak kita itu berhadapan sekarang dengan YouTube sekarang. Iya. Kalau nggak dibentuk, nggak dikonstruksi pemikirannya, anak kita akan meyakini apa yang diomongin orang ini bener. Cameo Project ngomong begini nih bener nih, wah. Waduh, bisa bahaya. Apalagi Cameo Project udah sama Mas Anung. Oh, ya udah. Wah, ini pasti kontroversi. Waduh. Mudah-mudahan kita tidak menghadap apa-apa. Ya tidak, karena kita tahu kan konteks kita bicara ini adalah point of view, Betul. ya kan? Pandangan dari kita masing-masing, Subjektivitas. subjektivitas. Ya, betul. Ada seru-seru. Oke. Selain kalian like, komen dan juga ya kalian pasti udah subscribe ya channel kita Cameo Project. Kalian juga bisa ke channelnya Dapur Film. Dapur Film. Channelnya Dapur Film. Jadi Dapur Film bikin YouTube channel dan video pertamanya itu, keren banget. Keren banget. Gokil. YouTube channelnya Dapur Film. Lu pasti bakalan kayak wah, gokil gitu. Linknya pokoknya pasti bisa diklik nanti. Iya, benar. Oke, sekali lagi Mas Anung, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih Oke. banyak ya. Oke, sampai ketemu lagi ya next POV. Bye-bye. Yuk, bye.